Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan semuanya dari kami Marketing Channel, khusus untuk membahas soal-soal bahasa Inggris, baik itu soal-soal bahasa Inggris untuk SMA, baik bahasa Inggris untuk TOEFL maupun untuk materi-materi yang lain. Kawan-kawan semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya minta bantuannya untuk kawan-kawan semuanya memberikan subscribe, like, and share sehingga ini nanti channel ini bisa membantu untuk putra-putri NKRI karena sudah berkembang lebih besar. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe. Oke, kawan-kawan, lanjut saja. Pada materi ini kami mengetengahkan soal seperti ini. Bayangkan ketika kawan-kawan menemui soal-soal seperti ini, Anda ditanyain jawaban-jawaban yang di garis bawah. Nah, ya, termasuk yang ini ya, yang di garis bawah. Nah, maka kawan-kawan, ada beberapa materi yang harus Anda kuasai karena ini soal error. Soal error itu minimal Anda harus menguasai 4 bab. Nah, di kesempatan ini saya mengajak Anda untuk membahas yang A terlebih dahulu. Yang A saya kutip. Nah, pertanyaannya begini. Kalau nanti yang digarisbawahi adalah one problem, yaitu problem, apakah benar? Nah, untuk mengukur A ini benar atau salah, Anda harus tahu. Ini materi kategorinya adalah concord. Concord itu adalah persesuaian antara subjek dan predikat. Kawan-kawan, di sini sudah ada predikat, yaitu predikatnya berupa is, yaitu berupa is. Nah, ini kalau predikatnya seperti ini kawan-kawan, maka Anda harus tahu subjeknya. Nah, predikat yang ada tulisan is ini adalah dipakai oleh subjeknya subjek tunggal. Kan gitu ya. Kalau subjeknya tunggal, predikatnya mengandung is. Ini benar atau salah? Kawan-kawan pasti sudah tahu. Nah, meskipun sudah tahu, tetap kami ketengahkan teorinya begini. Kalau nanti subjeknya adalah tunggal, kelompoknya adalah ini, maka predikatnya perlu jawaban yang berakhiran huruf S, seperti yang ada di sini ini. Secara singkat seperti itu. Tetapi kalau nanti subjeknya jamak, yaitu ini, maka predikatnya tidak ada huruf S-nya, yaitu akhirnya Anda akan bertemu dengan ini. Nah, di soal ini yang tidak digarisbawahi adalah predikatnya. Berarti Anda tanya, hey subjek, nah kan gitu ya, kamu benar subjek tunggal atau jamak? One problem, sangat jelas tunggal, maka jawabannya mengandung huruf S. Tunggal mengandung huruf S. Jawaban A benar. Ini adalah jawaban benar. Nah, sekarang untuk jawaban yang B, benar atau salah? Mari kita kutip. Another is furnishing it. Nah, ini sekali lagi kawan-kawan, Anda dikasih is yang tidak digaris bawah, berarti ini tidak boleh dirubah. Berarti ini sebagai patokan. Ini adalah predikat. Predikatnya mengandung huruf S. Kalau mengandung huruf S, nanti logikanya subjeknya kan tadi harus tunggal. Sementara another ini maksudnya apa? Kan begitu ya. Subjek ini tunggal atau jamak? Kok jarang ketemu Pak saya dengan another? Penjelasannya seperti ini. Kawan-kawan semuanya, bahwa yang namanya another itu salah satu materi yang harus Anda kuasai, termasuk the other, the others, other, sama others. Itu nanti ada di bahasa Inggris. Nah, langsung saja. Kawan-kawan semuanya, fungsinya another itu apa? Kan begitu. Nah, mari kita ikuti penjelasannya. Yang namanya another, kawan-kawan, fungsinya ada dua. Yang pertama adalah
sebagai adjektif atau determiner. Saya tulis determiner saja. Yang namanya determiner, kawan-kawan, kalau nanti another itu sebagai sebagai determiner, hukumnya determiner itu harus ada benda. Berarti setelah menulis another itu harus diberi yang namanya kata benda. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kawan-kawan, fungsi dari kata another itu adalah sebagai pronoun. Kalau sebagai pronoun itu nanti bendanya tidak ditulis, berarti cukup ditulis kata another saja. Oke, nah pertanyaannya adalah, pemahaman yang lainnya adalah, Pak, kalau ada kata another, bendanya ini nanti tunggal atau jamak. Kawan-kawan, bahwa yang namanya another itu jumlah bendanya harus satu, tunggal. Berarti ini nanti bendanya harus tunggal. Cara mengingat, gini saja, ini sudah saya tulis warna beda yaitu warna merah. Anda kan sudah kenal dengan kata atau en, kan sama saja. Ini kan bisa dimaknai seorang, seekor, berarti kan satu, sehingga di sini nanti kawan-kawan bendanya harus tunggal. Oke, kalau nanti bendanya tunggal berarti predikatnya harus ada huruf S. Nah, ini ada huruf S, berarti jawaban B benar. Loh, Pak, tapi kok nggak ada bendanya? Kalau nggak ada bendanya another ini berarti soal ini menggunakan another yang pronoun. Kalau nanti tidak ada bendanya dihilangkan, ada tetapi dihilangkan. Boleh Anda menggunakan determiner, boleh Anda menggunakan pronoun. Ini hanya gaya nulis saja. Jadi kawan-kawan, jawaban B yaitu another ini adalah sebagai pronoun karena bendanya tidak dituliskan. Boleh. Jawaban another itu berarti sudah benar. Dari penjelasan begini saja kawan-kawan, soal ini sudah bisa dijawab. Jawaban B benar. Oke, untuk penjelasan berikutnya terkait dengan another itu digunakan untuk menyerahkan benda yang belum jelas. Bendanya satu tapi belum jelas. Ya, misalnya Anda sedang melihat kawan Anda yang kayaknya patah hati. Terus Anda tanya, "Kenapa kamu kok sedih?" Terus dia diam. Oh, sampean sudah bisa menyimpulkan, orang ini sedang patah hati. Sampean menghibur, sudah lupakanlah dia. Misalkan teman Anda itu cowok. Cowok tadi bilangnya begini, ada D. It is difficult, to find, misalnya, another girl like her. Nah, kawan-kawan, jawaban kawan sampean tadi ini berarti kalau demikian dia menggunakan determiner. Boleh nggak Pak menggunakan pronoun? Boleh, girl-nya jangan ditulis. It is difficult to find another like her. Nah, Anda boleh menggunakan another, Anda boleh menggunakan pronoun, Anda boleh menggunakan determiner. Nah, yang dimaksud belum jelas ini kayak apa? Coba Anda bayangkan, cowok yang Anda kasih yang Anda tanya tadi, dia menjawab, adalah sulit menemukan gadis lain seperti dia. Berapa yang dimaksud? Satu. Gadis yang mana? Belum jelas, siapapun yang dia nanti temui dan dia cinta.
Berarti another di sini untuk menyatakan satu dari yang belum jelas. Pasti yang belum jelas tadi itu banyak, tapi yang dimaksudkan hanya satu. Begitu juga kalau Anda patah hati, untuk mencari penggantinya kan Anda hanya mencari satu dari yang lain-lainnya. Nah, jangan diambil semuanya, nggak mau pasti mereka ya. Oke, itu yang dimaksud belum jelas kawan-kawan. Satu belum jelas. Oke, berikutnya penerjemahannya nanti apa? Yang lainnya lagi ya, yang lainnya atau yang lainnya lagi. Sebuah alternatif dari banyak. Nah, seperti itu maksudnya ya. Yang berikutnya, bila nanti sebagai subjek baik determiner maupun pronoun sebagai subjek, maka predikatnya mengandung huruf S. Contohnya adalah demikian, kawan-kawan. Kamu telah meminjam beberapa dari bukuku. Oke. Terus yang X tadi, X ini bilang lagi, another book is borrowed by Lisa. Buku yang lainnya dipinjam oleh Lisa. Berarti buku-bukunya si X ini masih banyak. Dari yang masih banyak itu dipinjam Lisa satu. Yang Anda pinjam beberapa, terus sisa di rumahnya masih ada, terus Lisa datang. Lisa mengambil satu, meminjam satu. Berarti another di sini kesimpulannya adalah sebagai determiner. Tapi kalau bukunya ini Anda hilangkan, another ini nanti sebagai pronoun. Berarti jawaban B sekali lagi benar. Oke, kita lanjut. Kawan-kawan, sekarang untuk jawaban yang C. Tadi yang A sudah benar, yang B sudah benar. Sekarang kita lihat yang C. Yang C itu adalah yang ini. Kawan-kawan, dalam bahasa Inggris, terutama untuk soal-soal buku, itu muncul biasanya tentang parallelism. Parallelism itu adalah kesetaraan. Cirinya salah satunya ada kata and. Sebelah kiri, sebelah kanannya and itu setara, sama. Sama dalam artian kalau Anda nulisnya verb 1, berarti di sini ya verb 1, di sini ya verb 1. Kalau di sini Anda nulisnya verb ing, berarti di sini ya verb ing, ya di sini verb ing. Nah, Anda fokus di sini kawan-kawan. Verb ing yang tidak digaris bawahi kan ini. Nah, ini verb ing. Yang tidak digaris bawahi adalah ini. Ini verb ing. Berarti jawaban yang ini C benar karena mengikuti aturan parallelism. Oke, singkat saja kalau parallelism. Oke, next. Nah, ini jawaban kutipan dari yang D benar atau salah? Ya jelas salah karena sudah ada jawaban 3 yang benar. Tetapi meskipun salah, mari kita tetap bahas. Nah, kawan-kawan, lagi-lagi urusannya ini sampai sudah dikasih yang namanya predikat. Predikat harus pamit kepada yang namanya subjek. Predikat di sini mengandung huruf S, berarti sejatinya butuh subjek tunggal. Nah, urusannya other itu tunggal atau jamak. Mari kita simak pemahaman tentang other atau others. Nah, kawan-kawan semuanya, sebagaimana fungsi another tadi, fungsi other itu ada 2. Yang pertama adalah determiner, yang kedua adalah pronoun. Saya singkat. Kalau determiner harus ditambah benda, kalau pronoun tidak boleh ada benda. Min benda gitu ya, maaf ya saya tulis min benda, kalau ini plus benda. Nah, bendanya nanti ini tunggal atau jamak. Anda perhatikan dari huruf yang saya lingkari ini kawan-kawan. Di bahasa Jawa ada istilah oke. Oke itu kawan-kawan, maaf dari kawan-kawan NKRI, putra-putri NKRI, oke itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya banyak. Berarti kalau ada kata other itu pasti bendanya jamak. Kalau benda jamak butuh predikat yang tidak boleh ada S-nya. Oke, maka contohnya adalah misalnya other books. Nah, ini berarti ini adalah determiner.
tetapi kalau mau ditulis pakai pronoun boleh, Anda nulisnya pakai older. Tapi tolong Anda tambah hurufnya, yaitu sampean tambahi huruf S di sini. Loh, dari mana Pak? S ini adalah titipan dari S yang ada di sini. Kan benda yang book ini Anda hilangkan. Kalau bendanya hilang, tolong S-nya jangan dihilangkan. S-nya titipkan kepada kata yang ada di sini, biar tetap kelihatannya jamak. Kalau jamak berarti tetap butuh jawaban PY. PY itu berarti jawaban yang tidak mengandung huruf S. Saya tulis P tapi bukan pakai yang S. Nah, sementara ini kan nggak boleh dirubah. Berarti ini kan miliknya tunggal. Sementara other ini jamak. Berarti soal ini jawaban D adalah salah. Sudah bisa disalahkan. Secara teori menyalahkannya adalah seperti itu. Ini loh pakai is, kan begitu. Sementara kalau pakai is kan butuh tunggal. Sementara other itu katanya banyak, kan begitu ya. Oke, next. Fungsi yang berikutnya kawan-kawan, penjelasannya adalah demikian. Jumlah bendanya pasti lebih dari satu. Benda yang dimaksud belum jelas, ya kan? Diterjemahkan yang lainnya sama. Kalau sebagai subjek maka butuh jawaban yang tidak mengandung S. Contohnya adalah demikian. I need the book you are reading. Saya butuh buku yang sedang kamu baca. Cie ditanya Cie merespon, saya masih sedang membaca buku ini, bukan? All the books, nah ini memberi saran, buku-buku yang lainnya tersedia tuh di atas meja. Nah, kawan-kawan, older di sini adalah sebagai determiner karena ada benda. Seandainya Anda ingin menulis pakai pronoun, older ini sampean tulis begini, tambahkan S, bukunya hilangkan, S-nya jangan dihilangkan, S-nya titipkan ke sini. Itu asal usulnya kawan-kawan ya. Oke, sehingga soal ini tadi kalau dicermati, jawaban ini yang harus Anda pindahkan ke lembar jawaban. Sehingga karena kawan-kawan yang namanya is itu tunggal, maka ini salah. Oke kawan-kawan semuanya, sekali lagi itu pembahasan dari kami. Sebelum kami tutup, sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.